Tuhan, kami ucap syukur buat malam hari ini. Tuhan, kami tahu hari ini hari yang baik yang sudah disediakan Tuhan. Ada maksud Tuhan atas setiap kami malam hari ini, berbicara atas setiap kami. Biar Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami boleh membantu kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan, biar boleh menyampaikan apa yang menjadi kebenaran malam hari ini. Dan berkati setiap kami, Tuhan, yang mendengar. Bahkan Tuhan mampukan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kita semua yang siap menyambut berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih Imam Musik. Shalom. Ya, malam hari ini gue ngerasa lebih muda lagi nih. Kayaknya masih sering-sering ibadah anak muda nih. Ya, rasanya memang bukan wajah-wajah asing juga nih, bagi sebagian besar saya udah kenal ya. Atau dibalik nih, ada dari teman-teman di sini yang baru pernah lihat saya atau belum kenal saya, boleh angkat tangan? Oh, oke, masih banyak ternyata ya. Oh, Tuhan kasih kerendahan hati buat saya. Ternyata masih banyak yang belum kenal saya. Oh, iya. Oke, ya kelihatannya usia kita nggak beda jauh nih. Boleh ya, saya panggil teman-teman. Oke, ya. Shalom teman-teman. Halo. Ya, semangat. Anak muda mesti semangat ya, jam segini masih pagi nih gitu ya. Oke, ya perkenalkan nama saya. Oh ya, boleh bantu Vincent ya. Vincent, thank you Vincent. Oke, boleh beri aplaus dong Mbak Vincent. Oh, lebih salam berkat nih ya, dahsyat. Thank you Vincent. Oke, ya perkenalkan nama saya Yudi Dharma ya. Kalau yang belum kenal, saya adalah kokonya Jojo. Kokonya Nathan. Oke, ya saya papinya Jojo, papinya Nathan ya. Kalau sama Ci Jojo udah pada kenal ya. Oke, ya saya juga sama pasangan saya, spouse saya yang paling cantik menurut saya. Ya, Cireni atau Tante Reni ya. Kita di sini udah om tante gitu. Perasaan pengen cici sama papa aja gitu ya. Iya. Oke, ya pelayanan saya di Ibadah Raya Diaken 2 di Cinango. Saya juga memimpin bapak-bapak nih, pria-pria Betel Indonesia di Cinango gitu ya. Dan saya bersyukur ya kalau malam hari ini Koko Yosua dan Cici Hilas udah kasih kesempatan buat saya, kiranya boleh jadi berkat buat teman-teman. Amin. Oke, ya hari ini saya dikasih tugas itu bawain tema Church in Family ya. Jadi katanya temanya bulan ini tentang peran gereja lah ya gitu ya. Nanti minggu depan ada sahabat saya nih yang akan sampaikan tentang tema yang berbeda ya, Church in Marketplace atau Social Life gitu ya. Jadi luar biasa nih teman-teman yang hari ini hadir, minggu depan harus wajib hadir. Amin. Ya boleh yang mau tahu minggu depan mau siap hadir, lambaikan tangan biar kasih semangat buat speaker kita nanti. Oke, beri aplaus dong buat teman-teman semua ya. Semangat, kasih sukacita ya. Oke, ya oke. Jadi dikasih tema Church in Family ya. Jadi mungkin nanti saya akan ceritain satu-satu gitu ya. Oke, boleh. Jadi church itu ya kalau ditanya ke hampir sebagian besar orang, apa sih church itu ya? Pasti jawabannya ya mungkin sebagian besar pasti jawabnya gereja.
Ya, gereja dalam arti merujuk tentang bangunan gitu ya, bangunan fisik ya, bangunan fisik. Kalau ditanya church itu apa, gereja itu apa, pasti namanya bangunan atau tempat ibadah ya kan, tempat kumpulnya orang Kristen memuji menyembah Tuhan gitu ya. Nah, nggak salah memang ya, memang seperti itu. Kalau teman-teman lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia pun pengertiannya yaitu gitu ya. Nah, tapi kita sebagai orang percaya, kita tahu ya bahwa pengertian church ini nggak cuma bicara tentang gedung gereja, bahkan di awal-awal church itu bicara tentang ya saudara dan saya, ya kita semua, yaitu adalah anggota tubuh Kristus. Yang nanti katakan amin. Ya, oke. Bahkan di 1 Korintus 12 ayat 27 ya juga dikatakan, now you are the body of Christ and each one of you is a part of it. Ya, artinya kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Oke, yang mengerti bahwa kita adalah tubuh Kristus katakan amin. Ya, kalau kita anggota tubuh Kristus, maka kepalanya adalah Yesus Kristus sendiri. Amin. Ya, oke. Nah, kepalanya adalah Kristus sendiri ya. Oke, jadi bicara tentang church itu bicara ya kita gerejanya ya, anggota Kristus ya, tubuh Kristus. Jadi kalau bicara temanya church and family, bagaimana peran kita ini di dalam family ya, yang ada suami, istri gitu ya, yang punya anak ya, suami atau istri jadi orang tua gitu kan, suami, istri atau sebagai orang tua dan anak ya. Nah, bagaimana anggota tubuh Kristus itu di dalam keluarga perannya seperti apa? Nah, kurang lebih seperti itulah gambarannya yang akan kita sharingkan malam hari ini gitu ya. Nah, tadi bicara church ya, yang satu lagi bicara tentang family ya, family. Oke. Ya, family atau keluarga. Nah, keluarga kita tegaskan bahwa keluarga Kristen pastinya ya, adalah persekutuan hidup antara anggota yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan meneladani gaya hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Biar semangat, kita boleh baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Keluarga Kristen adalah persekutuan hidup anggota yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan meneladani gaya hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Jadi kalau bicara keluarga Kristen itu nggak terbatas cuma percaya dan menerima ya. Saya yakin kalau sebagian besar dari kita malam hari ini udah percaya dan menerima, betul nggak, dengan tanda dibaptis? Atau boleh tahu dong berapa banyak dari kita yang hadir malam hari ini belum dibaptis? Boleh angkat tangan? Ya, udah semua ya. Oh, puji Tuhan. Oke, beri applause dong buat kalian semua. Luar biasa ya. Oke, jadi nggak cuma terbatas percaya dan menerima. Nah, ini teman-teman mesti highlight ya, percaya, menerima, dan meneladani. Ya, jadi kalau kita cuma sebatas percaya dan menerima, ya, tapi tidak meneladani nanti banyak sih sebenarnya kalau mau dikupas ya, gaya hidup. Jadi kita Tuhan Yesus sebagai role model kita gitu ya, jadi teladan kita. Apapun yang dilakukan Tuhan itu kita ikut gitu ya. Gitu, itulah cirinya kita sudah di dalam Tuhan gitu ya. Jadi bicara meladani itu ya, kita nggak cuma sebatas percaya, tapi kita belajar mempercayakan hidup kita buat Tuhan ya. Easy to say kita mempercayakan hidup kita buat Tuhan, tapi prosesnya percayalah sepanjang kehidupan kita gitu ya. Karena ketika Anda khawatir aja sedikit sama satu problem atau pergumulan hidup, itu udah tanda bahwa saudara belum sepenuhnya mempercayakan hidup ya kita sama Tuhan gitu ya. Jadi ini yang perlu di highlight, bahwa keluarga Kristen itu nggak cuma sekedar percaya dan menerima, tapi ukurannya adalah kita meneladani gaya hidup dan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi saya percaya, saya harapin teman-teman semua, jadi bukan esensinya untuk kita banyak-banyak hafalan firman Tuhan gitu ya. Kalau teman-teman
udah pernah lihat ada saudara-saudara kita di panti Gerasa, mungkin jauh lebih banyak ayat yang bisa dihafal dibanding kita gitu ya. Oke, tapi ukurannya bukan banyaknya hafalan ayat Al-Firman gitu ya, karena nanti jadi sifatnya cuma sekedar pengetahuan gitu ya. Tapi bicara kekristenan nanti bicara bagaimana the journey of life, ya, bagaimana perjalanan kehidupan kerohanian, karena itulah yang jadi kesaksian hidup kita gitu ya. Nah, kita tahu ada pujian bahwa iblis dikalahkan bukan cuma sama darah anak domba, tapi oleh kesaksian kita. Amin. Nah itu, oke. Ya, next. Nah, ini saya kasih kode ya, bukan jangan ada yang dipasangin. Oh ya, ini 2/168. Kira-kira ada yang bisa nangkep nggak? Apa sih maksudnya 2/168 gitu? Ini kalau 168 nih nomor cantik. Kalau di Jakarta orang Chinese pesen nomor 168 mahal pasti, karena udah tahu ini nomor bagus. Boleh, kira-kira ada yang bisa nangkep kira-kira apa gitu? Oke ya, oke. Jadi 2/168 ini saya bicara tentang 2 jam dibanding 7 kali 24 jam. Jadi 1 minggu kan ada 7 hari, ya 1 hari itu ada 24 jam. 7 kali 24, bener ya 168 ya. Ya saya udah hitung berapa kali sih bener. 168 gitu ya. Jadi bicara 2 jam gini. Jadi bicara nanti tadi ya bagaimana meneladani gaya hidup Kristus. Artinya bicara tentang bagaimana karakter Kristus tuh boleh kita teladani tentunya ya. Apa sih yang diteladani karakter Kristus tentunya. Nah seringkali keluarga-keluarga ya, ini bicarakan tentang family ya. Atau ya mostly orang tua lah bicaranya gitu ya, menitik beratkan tanggung jawab tuh di 2 jam anak-anaknya di sekolah minggu, di 2 jam ibadah, ya di 2 jam ada di komunitas mungkin anak-anak muda. Tapi 7 kali 24 jam yang lain selama seminggu itu, ya kan, mostly mereka apalagi kalau masih kecil ya, masih tinggal atau mungkin masih memang tinggal sama orang tua, ya itu sebenarnya beban keluarga gitu ya. Ya adalah yang tanggung jawab paling besar adalah keluarga. Jadi bukan menyalahkan misalnya kalau memang ada anaknya bandel atau apa, ini pasti nih kakak sekolah minggu ngajarinnya nggak benar, iya kan? Atau diajarin apa sih di komunitas LOG? Nah gitu ya. Padahal di keluarganya sendiri nggak dapat pendidikan tentang karakter Kristus itu yang benar, gitu ya. Jadi itu yang sering jadi handicapnya ya. Oke. Terus next. Nah, ini quotes yang paling saya senang banget nih ya. Jadi ada ini namanya Rick Warren ya. Dia tuh pastor ya, hamba Tuhan. Kalau teman-teman tahu bukunya ini bestseller banget, Purpose Different Life. Ya, ini pengarang buku bestseller Purpose Different Life. Dia katakan gini, God is more interested in your character than your comfort. God is more interested in making your life holy than He is in making your life happy. Artinya apa? Jangan buang sampah sembarangan. Luar biasa. Oke, ya. Jadi ya Tuhan tuh lebih fokus ya, lebih tertarik sama karakter kalian, karakter kita gitu ya, dibanding dengan kenyamanan kita. Lalu Tuhan tuh lebih tertarik bikin hidup kita kudus dibanding bikin hidup kita happy. Nah tapi teman-teman melihat ini jangan jadi berburuk sangka sama Tuhan ya, seolah-olah kayak Tuhan tuh nggak rela gue ada hidup kenyaman gitu ya, kayak nggak rela kalau gue tuh happy gitu, nggak kayak gitu. Tapi justru fokusnya Tuhan sama karakter kalian, karakter kita semua gitu ya. Jadi jangan sampai kenyamanan kita nih bikin karakter kita jauh dari gambaran karakter tadi Kristen gitu ya, meneladani gaya hidup Kristus tadi gitu ya. Itu banyak kan, banyak contoh-contoh kehidupan yang orang yang ketika di dalam level kenyamanan, zona nyaman, zona kampret John itu jadi nggak bagus karakternya gitu ya, jadi berubah gitu ya. Nah gitu, jadi hari ini mungkin coba cek teman-teman semua, kita semua. Kalau mungkin ada Tuhan izinkan, ada keadaan, ada kondisi yang kayaknya kok kayak nggak nyaman gitu ya rasanya ya. Coba kita cek gitu ya. Jangan-jangan memang itu Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk karakter kita.
Ya, yang mengerti katakan amin. Ya, untuk membentuk karakter kita gitu ya. Jangan dibiarkan terlena dengan kenyamanan kita gitu ya. Justru yang biasanya orang bikin aware, dewasa itu karena ada pergumulan, ada masalah gitu ya. Gitu. Nah, kemudian God is more interested in making your life holy than He is in making your life happy. Jadi jangan salah juga. Ya Tuhan nggak pengen gua seneng deh gitu ya. Kayaknya ada aja gitu masalah. Jangan salah gitu loh. Tuhan lebih tahu ya rancangan ke depan tentang kehidupan kita, amin. Ya jadi jangan sampai sesuatu yang bikin kita happy, tapi itu nggak kudus di mata Tuhan gitu, amin. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang Tuhan izinin kayaknya nggak nyaman gitu ya segala macam, so coba berdoa ngobrol sama Tuhan. Mungkin ini waktunya memang kita untuk hidup lebih belajar hidup lebih kudus gitu ya, belajar bagaimana kita membentuk karakter kita gitu, oke? Ya, next. Cepet ya. Oke, nah ini gambar apa? Pupil, bukan. Ini bukan ya. Gambar apa ini? Biji ya, biji apa ini? Biji sesawi ya. Oke. Nah kalau ngomongin gambar ini ya, belum lama Pak Gembala juga sharing ya bagaimana kita memiliki iman sebesar biji sesawi. Bagus ya punya iman biji sesawi. Bagus ya. Setiap kita orang percaya bahkan memang harus memiliki iman. Bahkan dibilang dengan iman sebesar biji sesawi aja kita bisa memindahkan gunung. Ya, gunung apa? Gunung permasalahan tadi kan, gunung pergumulan ya dan yang lainnya gitu. Nah, tapi saya tantang nih teman-teman semua ya anak-anak muda di tempat ini. Jangan cuma berhenti di level punya iman sebesar biji sesawi, ya. Jangan cuma berhenti di situ. Tapi teman-teman mesti growing up, ya level, go to the next level. Teman-teman mesti punya iman sebesar pohon, gitu. Nanti kalau bicara biji sesawi kan bicara tentang kita pribadi ya, grow tentang kita pribadi. Gitu. Tapi bicara tentang iman sebesar pohon, ya teman-teman bisa lihat. Kalau bicara pohon yang besar, di situ bisa apa? Burung-burung bisa bikin sangkar, ya kan? Bisa bikin rumahnya ada rasa nyaman diberikan oleh pohon yang besar. Ya, kemudian apa? Mungkin kalau orang berteduh di dalam panas itu bisa ya terhindar dari panas matahari. Nah, artinya apa? Hidup kita nggak cuma buat kita sendiri gitu ya, tapi bisa buat dampak, bisa berfungsi, bisa berbuah. Orang-orang bisa rasain manfaatnya seperti apa, dampaknya seperti apa, bisa nikmatin buahnya seperti apa. Nah itu yang Tuhan mau gitu ya, bukan cuma pertumbuhan pribadi. Makanya teman-teman harus punya iman gak cuma sebesar biji sesawi, tapi harus naik ke level berikutnya, iman pohon yang besar. Amin. Ya, oke, next. Nah, makanya gerejanya ya yang adalah tadi tubuh Kristus, teman-teman dan saya mesti tertanam, berakar dan bertumbuh. Bertumbuh apa? Dalam pengenalan Tuhan tentunya ya. Kemudian berbuah. Makanya Tuhan mau kita tadi tidak hanya punya iman sebesar biji sesawi, tapi kita punya iman sebesar pohon yang besar. Artinya ya tadi yang bisa dinikmati segala macam. Nah, kemudian tubuh Kristus ya, tubuh Kristus atau anggota Kristus ya, itu artinya eklesia. Kalau teman-teman lihat eklesia itu artinya yang dipanggil keluar. Jadi nyambung ya bahwa amanat agung Tuhan Yesus kan apa? Jadikan semua bangsa muridku, ya. Jadikan semua bangsa muridku. Nah tadi, jadi nggak cuma bicara pribadi, tapi kita jadi dampak buat orang lain. Nah ketika kita punya karakter terbentuk, jadi dampak buat orang lain, maka orang akan melihat Kristus buat kita gitu ya, apa di dalam kehidupan kita, sehingga orang bisa ikut sama-sama jadi murid Kristus. Ya, jadi teman-teman perlu ingat bahwa panggilan kekristenan tertinggi kita harus adalah jadi murid Kristus. Ya, nah bicara murid Kristus kan bicara lagi tentang karakter kan, gitu. Karakter murid Kristus apa aja? Oke, boleh sambil tanya jawab ini. Ya, ada yang tahu karakter murid Kristus apa aja?
Lemah lembut, pernah dengar? Ya. Nah, lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu ya, kalau lemah lembut bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu arti bahasa Inggris lemah lembut? Gentle. Pernah dengar kata gentle? Pernah ya? Nah, dulu saya waktu belum tahu, kalau dengar gentle gitu ya, atau MC di luar gitu ya, ngomong ladies and gentlemen ya, pasti kita ngomong, kalau misalnya atau ngomong lu jadi cowok gentle dong ya, pasti konotasi kita gentle tuh orang yang gagah perkasa gitu ya, yang keren lah gitu ya. Ternyata gentle tuh artinya lemah lembut gitu. Coba teman-teman cek deh, artinya lemah lembut. Jadi karakter Kristus harus gentle, harus lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah lembut tadi ya. Lemah lembut itu artinya teachable, punya spirit yang mudah dibentuk, nggak kekeh kata orang Sunda ya, nggak auban kata orang Chinese gitu ya. Jadi bisa dibentuk, bisa diajarin, gampang dibentuk ya. Punya hati yang lemah lembut. Oke. Nah kedua, rendah hati ya, nggak sombong gitu ya, terima sesuatu mau gitu ya, diajarin, mau dibentuk gitu loh. Nah itu yang Tuhan kasih sih, kalau kita ingat ya, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai awal yang tadi terima dan percaya Tuhan tuh di Yesus katakan kasih kita hati yang baru. Nah hati yang baru tuh hati yang taat tadi, yang mau rendah hati, lemah lembut gitu ya. Nah karakter berikutnya lemah lembut, rendah hati, sangkal diri pikul salib ya, menyangkal diri, artinya menahan ego kita demi sesuatu yang lebih kudus tadi, lebih membentuk karakter gitu ya. Nah gitu, terus berani pikul salib. Mungkin ada hal-hal atau teman-teman yang dapat tantangan karena teman-teman ikut Tuhan. Nah itu yang teman-teman harus lakukan gitu ya. Nah kemudian tadi kan dipanggil keluar, ada hati yang terbeban buat penuaian jiwa-jiwa ya. Tapi tantangannya di Lukas 10 ayat 2 nih. Boleh kita bacain sama-sama? Kebaca nggak ya? Kecil ya? Oke, saya bacain aja ya. Lukas 10 ayat 2, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, kita sering dengar orang berdoa atau kita sendiri berdoa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru ya, buat LOG, buat apa ibadah raya atau apapun ya kan. Gitu. Nggak salah sih gitu. Tapi Tuhan bilang kalau di ayat ini katakan apa? Tuaian memang banyak, pekerja sedikit gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah khawatir kehabisan stok. Soal jiwa-jiwa banyak ya. Tuhan punya, Tuhan siap mengirimkan buat kalian ya. Cuma pertanyaannya kita siap nggak gitu ya. Nah melalui malam hari ini makanya nyambung semua gitu. Tuhan mau membentuk karakter kita gitu ya. Kita mesti siapin kapasitas kita, hati kita ya. Ketika kita siap, itu pasti Tuhan kirimin jiwa-jiwa, pasti gitu ya, gitu loh. Jalannya terkadang nggak kepikiran gitu ya. Kalau saya juga ada pelayanan setiap, karena saya ada komsel dengan bapak-bapak antar denominasi ya, sekian tahun dari sebelum pandemi, setiap hari itu kita juga ada pelayanan buat opa-opa oma yang jompo gitu ya. Itu juga nggak kebayang awalnya Tuhan bisa buka, kenalin, bisa sampai ada koneksi untuk melayani mereka gitu ya. Itu luar biasa. Semakin hari semakin Tuhan tambahin jiwa-jiwa datang gitu ya ke tempat itu gitu ya. Jadi balik lagi, yang Tuhan mau kita siapin kapasitas hati kita ya. Kalau toh soal pelayan banyak gitu ya. Nah makanya sebelum keluar ya, tadi layani dulu jiwa yang di dalam keluarga. Jadi kalau bicara tadi church in family kan bicara tadi kan suami istri atau udah punya anak berarti sebagai orang tua, anak ya. Itu bagaimana kita setiap masing-masing anggota tubuh Kristus di dalam keluarga itu jadi dampak, berperan ya. Memang oke lah mungkin ketika ada kepala keluarga harusnya memang kepala keluarga jadi teladan, jadi contoh ya kan. Tapi ya saya tantang teman-teman semua nih, seandainya mungkin di dalam pandangan teman-teman ya kan, orang tua teman-teman tanda kutip belum jadi contoh teladan ya kan, nggak harus nunggu orang tua jadi teladan. Teman-teman yang bisa tadi dibilang kan bagian dari tubuh Kristus,
harus jadi berkat, ya kan? Nah, teman-teman buat menuai jiwa, mulailah dari rumah, ya. Pernah dengar nggak kesaksian orang tua bertobat gara-gara anaknya rajin sekolah minggu, ya? Dia awal-awal nganter sekolah minggu, anaknya dengar firman Tuhan, dengar anaknya begitu serius, sungguh-sungguh masih usia kecil gitu ya, berdoa, naikkan doa-doa, dia bisa bertobat gara-gara itu. Ya, jadi teman-teman bisa dipakai Tuhan juga, gitu ya, jadi saluran berkat di keluarga. Ya, jadi jangan nunggu harusnya sih babe gue, harusnya sih nyokap gue, enggak, gitu ya. Kan gue anak paling kecil, gitu kan. Gue bisa apa sih? Enggak, gitu ya. Tuhan kan nggak lihat seperti itu, gitu. Kalau teman-teman dengar ingat cerita Daud, ya kan? Buat manusia nggak masuk hitungan, ya. Bahkan sampai lupa gitu ada satu orang anaknya lagi namanya Daud, gitu. Karena nggak masuk hitungan secara manusia, gitu. Tapi kita bicara Tuhan tidak melihat itu. Ya, kita percaya malam hari ini bahwa Tuhan bisa pakai siapapun dari kita, ya. Jangan menyalahkan keadaan. Misalnya, kok gue ada di dalam keluarga ini sih? Kok gue melihat babe gue nggak seperti babe yang lain, ya? Atau orang tua melihat, kok anak-anak gue kayak gini semua, gitu ya? Maksudnya kayak nggak ada yang nggak jadi gimana sih bikin keluarga ini harmonis atau apa? Nah, jangan tunggu, ya teman-teman semua, ya yang malam hari ini hadir harus jadi agen asuransi, agen perubahan maksudnya, agen perubahan di keluarga teman-teman, gitu. Amin. Ya, jadi sebelum keluar wahyan itu yang ada di keluarga. Jadi makanya keluarga itu sebenarnya jadi tempat tiap-tiap anggota ini melatih karakter, ya kan? Lewat. Nah, yuk Vincent kita firman tadi ya yang Kolose 3:19 ayat 21. Oke, yuk kita boleh sama-sama baca. 3, 2, 1. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, tahanilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Amin. Nah, ini luar biasa teman-teman. Makanya teman-teman mesti bergaul erat dengan yang namanya firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu luar biasa. Kunci jawaban atas semua permasalahan orang hidup sebenarnya. Ya kan? Teman-teman mau cari apa sih? Jadi suami yang baik, lihat di Alkitab ada. Ya kan? Mau jadi istri yang baik, tinggal baca di Alkitab. Ya. Mau jadi anak yang berbakti, pengen panjang umur, hormat orang tua, ada guidance-nya, petunjuknya. Ya, jadi komplit banget Alkitab kita, gitu ya. Nah, kalau dulu terbatas mesti bawa-bawa buku Alkitab, sekarang dimanapun ya teman-teman bisa baca Alkitab kan, gitu di handphone teman-teman gitu ya. Nah, itu mesti jadi guidance-nya teman-teman gitu ya. Nah, kalau mau ini semua ada di sini. Suami kasihlah istrimu, janganlah berlaku kasar. Ya. Jadi jangan sampai ada anak-anak Tuhan yang KDRT gitu ya, kemarin kasusnya viral ya. Nah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Dalam segala hal ya teman-teman ya. Gak cuma dalam hal yang menyenangkan kalian aja, tapi ada hal-hal yang mungkin bikin kalian gak nyaman. Tapi balik lagi, mungkin itu prosesnya Tuhan untuk bentuk karakter teman-teman lewat orang tua, ya kan? Lewat karakter sifat yang berbeda-beda, betul nggak? Ya, walaupun kita satu turunan DNA anak, tapi bisa karakternya beda-beda, gitu ya. Nah, itulah momen dimana keluarga adalah tempat pertama yang dibentuk Tuhan untuk kita melatih karakter, gitu ya. Nah, anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal. Kalau mau panjang umurmu, dibilang gitu ya, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Nah, ini juga bapak-bapak, buat bapak-bapak juga yang udah bapak-bapak sering saya siapa ya? Oh Yosua, Hizkia, ya, oke, ya ada beberapa ya, oke. Nah, ada kayak gini, dan bapak-bapak pun otoriter, seolah-olah saya kan wakilnya Kristus di rumah ini gitu ya. Tapi harus berani juga gitu ya, minta maaf gitu ya sama anak ketika salah gitu. Nah, ini berat juga sebenarnya kalau bawain tema khotbah church in family, sementara family saya ada di bawah semua. Ya, ada
ada istri dan 2 anak saya gitu. Tapi kalau sesuatu yang saya ngomongin nggak sama main di rumah, pada ini semua nih. Langsung ada ini seperti sidang komprehensif. Iya. Nah, itu ya. Jadi memang balik lagi itu. Boleh slide berikutnya, Vincent? Waktu saya masih 1 jam lagi ya nih. Oke, siap. Ini udah bahaya, ada yang gerah-gerah ya. Oke, ya, thank you Vincent ya. Nah ini ya, ini pasti ayat favorit juga ya, banyak lah kita udah pernah dengar ya. Jadi di Amsal 27 ayat 17 katakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, gitu ya. Nah jadi firman ini mesti kita aware ya, sadar gitu. Jadi kalau ketika di dalam lingkup yang kecil keluarga aja kita sering ada gesekan, mungkin ya perbedaan pendapat gitu ya. Ya karena beda karakter tadi gitu ya, beda karakter itu ya. Nah bagaimana kita tahu bahwa seperti ini gitu ya, tujuannya adalah supaya kita semakin tajam ya, diasah karakter kita gitu. Bagaimana kita bisa mengelola hubungan itu di dalam lingkup yang lebih kecil gitu ya. Nah itu sebenarnya latihan buat teman-teman tuh bisa sukses di dunia ya, social life ya, marketplace dan lain-lain gitu ya. Nah itu tempat yang teman-teman sebenarnya bisa di mana di situ karakter kita diuji gitu ya, karakter dari masing-masing itu diuji gitu ya. Bagaimana nggak nuntut orang berubah ya kan, tapi kitanya yang berubah gitu ya. Nah dulu waktu sebelum kenal firman Tuhan lebih dalam kan pengennya pasangan kita yang berubah, betul nggak? Kita rasanya udah sabar gitu ya. Kok kayaknya nggak berubah-berubah nih gitu ya. Ternyata Tuhan mau kitanya yang lebih sabar lagi gitu kan. Amin. Amin. Kita yang lebih sabar lagi gitu ya. Kalau ngadepin ada anggota keluarga yang mungkin kentut di mana aja. Kesel juga gitu ya. Kalau tidur ngorok mengganggu siapa itu ya? Nah itu kan satu hal yang benar nggak? Satu hal yang ya sehari-hari kita hadapi, jujur nggak ya? Ya teman-teman pasti ngadepin itu ya. Aduh di babe atau siapa gitu kan, kentut sembarangan gitu ya. Mau tidur ngorok, kalau ngambil baju seenaknya nggak rapihin ya, gitu loh. Nutup, kalau buka pintu nggak ditutup lagi, itu kan hal-hal kecil gitu ya. Buka lemari piring atau apa, banyak yang lupa ditutup lagi gitu ya. Itu hal-hal yang keseharian. Tapi sebenarnya sadar nggak teman-teman? Itulah sebenarnya momen-momen teman-teman dilatih karakternya, betul nggak? Dilatih bagaimana masing-masing nanti ketika, nah makanya pegangannya mesti sama-sama tadi kebenaran firman. Jadi ketika kita sama-sama bertumbuh, enak gitu ya, nggak usah nunggu orang berubah, kita berubah, orangnya juga kan berubah juga. Nah itu gitu loh. Jadi karakter kan susah dirubah gitu ya. Ya kalau ada yang pernah belajar personality ya, ada yang sanguin gitu ya, ada yang kolerik, pragmatis, melankolis. Itu kan sesuatu yang susah udah bawaannya gitu ya. Yang kita bisa treatment apa? Ya ketika kita berhadapan dengan pasangan kita yang kolerik, bagaimana kita menyikapinya, betul nggak? Supaya tetap harmonis gitu, supaya ketemu, kan itu ya, gitu loh. Jadi percayalah tidak ada keluarga yang sempurna gitu ya. Pasti ada yang namanya tadi itu gesekan, konflik, ya kan, ada beda pendapat kayak gitu ya. Kayak gitu-gitulah ya, ada yang satu mau rapi, mesti beres, yang satu udahlah ini kan nggak terlalu penting, nah kayak gitu-gitulah. Itu yang harus terus diuji gitu ya, dilatih gitu ya. Nah makanya melatih ini yang tadi yang saya bilang, mesti basicnya sama-sama, dasarnya sama, kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya next. Nah ini disiplin rohani, ya gampangnya tinju nih. Ya jadi perlu teman-teman ya. Teman-teman mesti lakukan yang namanya disiplin rohani. Ya, kita percaya bahwa ketika kita terima yang momen terima Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, firman Tuhan katakan kita jadi manusia baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi perubahan itu kan tidak otomatis, betul kan? Yang tadinya marah-marah, habis dibaptis besok jadi bisa sabar banget. Ya, karena kita tidak menemukan hal itu ya, tidak secepat itu gitu. Jadi bicaranya tetap harus proses. Ya, ada harga yang teman-teman mesti lakukan yang tadi sangkal diri, pikul salib, lemah lembut, rendah hati. Nah itu semua harus dilakukan.
ya, supaya teman-teman terus bertumbuh. Ya dari Kristen anak-anak, jadi Kristen muda sampai Kristen dewasa. Hidupnya jadi berkat, jadi contoh, jadi teladan. Semua proses, ya day by day. Firman Tuhan katakan dari sehari ke sehari, teman-teman mesti lakukan itu. Ya, jadi nggak cukup yang tadi dibilang. Nah nanti, jadi penting disiplin rohani penting. Ya teman-teman mesti punya waktu, ya secara pribadi maupun keluarga, ya doa, waktu khusus, ya. Kalau teman-teman tahu doa itu kan dialog orang dengan Allah gitu ya. Kalau dialog itu berarti two way communication ya, dua arah gitu. Nah seringkali kita doa juga satu arah sama Tuhan, betul nggak? Doa seperti kita bawa wishlistnya kita, ya kan? Kebanyakan kan gitu kan, kita pengen sehat, pengen ini, pengen diberkati, ya, pengen semua usaha lancar segala macam. Tapi seringkali kita nggak kasih momen waktunya Tuhan untuk ngomong sama kita, gitu ya. Nah ibaratnya kita punya anak gitu ya. Nah, anak pengennya minta terus sama kita mainan atau apa. Giliran kita mau ngomong, anak udah pergi. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi doa tuh harus ada momen juga siapin Tuhan mau bicara apa buat teman-teman gitu ya. Nah itu yang harus dibangun. Tanda kutip dipaksakan malah gitu. Karena bicara ke daging kan pasti nolak. Ya. Kayaknya kalau biasa bangun siang, tahu-tahu suruh bangun pagi, itu berat banget gitu. Tapi percayalah, ketika teman-teman bisa lewatin mungkin 21 hari ya orang bilang, 60 hari lah maksimal, itu bisa biasa lagi gitu ya. Ketika awal berat banget, bangun jam 6 pagi, harus doa pagi tiap hari, itu berat banget gitu ya. Biasanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tapi seiringnya berjalannya waktu, nggak terasa, udah mau 2 tahun lakukan itu. Nah kayak gitu. Jadi memang harus dipaksakan. Kalau nggak pasti daging ini ngelawan gitu ya, berontak gitu. Pengennya nyaman-nyaman aja tadi kan, pengennya comfort aja gitu ya. Nah itu yang mesti dilatih gitu ya. Bagaimana doa secara pribadi maupun mesbah keluarga. Nah kalau dibilang ya sekadar bersaksi juga bahwa kami sudah membiasakan diri memang setiap malam pasti sebelum tidur itu berdoa sama-sama. Bahkan dari anak-anak masih kecil ya, dari masih TK, SD masih kecil sampai sekarang gitu ya. Nah itu momen kita bersatu untuk kadang sebelum doa tuh ada momen untuk kita bisa sharing satu dengan yang lain kan. Apa yang kita hadapin hari ini, pergumulan atau mungkin diskusi dan yang lain gitu ya. Nah itu jadi satu momen yang mesti teman-teman paksain buat gitu ya. Nah saya bilang nih, kalau kok kalau di keluarga saya sih nggak kayak gitu, orang tua masing-masing doa. Nah mulailah dari kalian, nggak usah nunggu orang tua punya inisiatif gitu kan. Yuk kita doa. Mungkin awal-awal aneh, ini anak kenapa sih gitu kan. Nah biasa-biasanya ngajakin gue doa gitu ya, jam 9, jam 10 sebelum tidur ya, baca firman, doa. Nah tapi itu teman-teman harus breakthrough ya, harus berani lakukan gitu. Kan mau jadi light of generation, betul nggak? Generasi yang jadi terang gitu. Jangan mikir jauh-jauh dulu, buat terang, buat kota, buat bangsa, buat keluarga aja dulu, ya kan? Nah gitu. Jadi mulai biasakan, paksakan buat teman-teman. Yuk, Pak, Ma, kita doa yuk, gitu, ya. Mungkin aneh gitu, tapi pastilah satu waktu jadi kebiasaan. Ya. Nah, bicara karakter kan balik lagi, awalnya kan kebiasaan, betul kan? Kebiasaan yang dilakukan ulang-ulang jadi habit, ya. Jadi habit, akhirnya jadi karakter. Nah, ketika tak bahaya itu jadi karakter. Kalau karakternya buruk, nah itu susah lagi dirubahnya. Nah balik lagi ketika itu kita lakukan dengan benar, kebiasaan benar, ya jadi karakter yang bagus tentunya. Gitu ya. Oke. Nah makanya kita harapin dengan kita lakukan memaksakan adanya disiplin rohani dari doa, baca firman Tuhan, renungan, sharing gitu ya, akan ada pertumbuhan karakter dari masing-masing tadi tubuh Kristus di family itu. Ya artinya apa? Saling bisa menerima. Ya, bahasa yang bisa nerima kalau ini kentutnya suka sembahyang, kalau tidurnya suka ngorok gitu ya, kayak gitu. Nah, saling melengkapi gitu ya. Yang satu mungkin lemah di bagian apa namanya ya, kita bisa lengkapin gitu ya. Nah seperti itu, jadi bukan saling menjelekkan atau apa gitu, tapi kita saling melengkapi. Nah ini karena bicara tentang family ya pasti harus saya saksikan hal-hal keseharian dong betul ya, keseharian gitu.
Jadi di rumah saya pun terbiasa ya, karena memang dulu waktu pindah ke Kerawang water heater nggak sempat dibawa ya, jadi ya masak air. Tiap kali mau mandi ya itu masak air. Nah itu kita bergantian gitu ya. Kalau pas pagi saya sempet, pagi saya masakin buat mereka. Tapi kalau sore malam bisa Nathan udah di rumah, kita telepon, Nathan, papi mami udah mau sampai nih, kalau masakin air. Ya udah. Nah itu yang saling melengkapi gitu ya. Itu hal-hal simpel yang sebenarnya nggak akan terjadi juga kalau masing-masing punya ego, gitu kan? Betul nggak? Lah gue siapa? Masa gue mesti masakin air buat anak-anak? Ya kan? Lah gue siapa? Kok gue mesti lakukan ini, lakukan itu? Itu bukan tugas tanggung jawab gue, betul nggak? Nah seperti itulah yang mesti teman-teman berani breakthrough gitu ya, latih gitu loh. Ya kalau perlu sekali-sekali cowok cuci piring ya nggak apa-apa juga kan? Gitu cowok Nathan kadang-kadang sapu atau vacuum cleaner bersih-bersih nggak apa-apa juga gitu kan? It's okay gitu loh. Nah itulah gitu ya, ini hal-hal kecil yang teman-teman nanti belajar melengkapi, saling hormat, dukung, berkorban, jadi berkat gitu. Nah itu yang sebenarnya yang akan saling kuat gitu ya, karena itu yang harus tadi dibangun dari sehari ke sehari. Bicaranya proses, nggak bisa orang terima Tuhan, percaya, langsung berubah, nggak bisa. Itu ada perjalanan kerohanian, journey of life yang teman-teman mesti lewatin. Justru itulah yang kekristenan sesungguhnya gitu ya. Orang bisa bertobat karena kesaksian tadi kan. Iblis bisa dikalahkan bukan hanya karena darah anak domba, tapi karena kesaksian kita. Ya, bagaimana kita menjadi saksi, nggak cuma sekedar bersaksi. Dan teman-teman tahu ya bedanya bersaksi dan menjadi saksi. Nah bersaksi itu menyaksikan perubahan orang lain gitu ya. Tapi menjadi saksi artinya kita ada di dalam bagian itu gitu loh. Kita mengalami mujizat itu, mengalami bagaimana pertolongan Tuhan, perubahan karakter dari masing-masing keluarga kita, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu kan tujuannya, gitu ya. Nah, otot-otot rohani kita, iman kita juga memang perlu dilatih, betul nggak? Ya, orang kalau mau fisik yang bagus kan mesti latihan, nge-gym, ya. Ada harga yang harus dibayar, betul nggak? Biasa makan gorengan, biasa makan paha ayam nggak boleh, ya. Harus direbus katanya kan, mesti makan makanan sehat, mesti bangun istirahat cukup, ya kan? Ada harga yang harus dibayar untuk sesuatu dunia ya, yang baik gitu loh, tampilannya sehat segala macam. Sama, ya. Kalau teman-teman mau jadi berkat, mau jadi light of generation, teman-teman mesti belajar, latih disiplin kerohanian supaya karakter teman-teman itu terbentuk, dan itu nggak bisa instan, harus dilatih sehari ke sehari, ya. Karena nanti akan jadi kuat, semakin hari semakin kuat gitu ya. Jadi kan kita sering bilang ya, dengar bahwa jadi bukan bebannya dikasih ringan, tapi kekuatan kita yang ditambah, sehingga beban seberat apapun kan gak ada masalah gitu ya. Kalau orang nge-gym kan pasti nggak langsung dia angkat beban yang berat ya, nggak langsung tiba-tiba belum pernah nge-gym atau ngambil 20 kilo langsung cedera otot pasti gitu ya, otot kejepit lah, saraf kejepit lah atau apa gitu ya. Nah kayak gitu, jadi harus dimulai dari 5 kilo, udah kuat tambah 10 kilo dan selanjutnya gitu. Nah sama otot rohani kita pun seperti itu. Kalau teman-teman nggak biasakan hari ke hari, day by day latih, nggak akan kuat, percaya gitu loh. Nah jadi nanti ketika ngadepin pergumulan, masalah tuh, nah yang keluar tuh bukan kebenaran firman Tuhan, perbendaharaannya gitu ya, tapi sesuatu yang memang akhirnya jadi melemahkan gitu ya. Ngedengar apa kata orang, apa kata dunia, melihat apa kata lingkungan, tidak melihat apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan gitu ya. Nah jadi oke. Slide ke-10 boleh? Nah jadi kekristenan itu harus dibangun di atas pengenalan akan Allah, dan juga ketaatan untuk melakukan firman ini adalah fondasi iman yang harus dibangun. Ya, jadi fondasi iman teman-teman tuh, kekristenan tuh harus dibangun atas dasar pengenalan akan Allah. Ya, kenapa sih penting banget kita kenal Allah, gitu ya? Nomor 1, ya pengenalan. Ada firman Tuhan katakan kalau kita mau bermegahlah dalam pengenalan akan Tuhan, ya kan? Kedua, iblis gemetar sama orang Kristen yang pengenalan akan Tuhannya lebih dalam, ya. Buat dia nggak mengganggu kalau Tuhan melihat kita diberkatin,
melihat kita ganti mobil, melihat kita jadi lebih kaya, nggak keganggu buat iblis. Ya, karena iblis itu bisa lakukan yang sama sebenarnya, tapi dia akan keganggu kalau kita semakin kenal sama Tuhan. Amin. Ya, pengenalan akan Tuhan buat kita semakin dalam. Karena apa? Ketika kita semakin kenal Tuhan, artinya kita kan, coba kalau kita bayangin ya, ini kan bicara relationship juga sama Tuhan ya. Kita punya hubungan sesuatu sama temen, rasa saudara gitu ya. Itu kan kita udah kenal banget luar dalam ya. Jadi kalau ada seseorang yang fitnah ya, misalnya ngomongin sesuatu yang buruk tentang teman baik kita kan gak gampang terintimidasi, betul nggak? Tidak gampang kepengaruh, karena kita tahu banget teman gua tuh udah rasa saudara itu, lu omongin nggak seperti itu orangnya. Ya, nah itu seperti hubungan itu sama Tuhan itu kita kayak gitu. Ketika kita udah kenal lebih dekat sama Tuhan, ketika iblis ngomong, lu mah pasti nggak berhasil lah hidupnya, lu mah udah kartu mati, lu mah nggak bisa bangkit, lu kan memang selalu gagal. Nah, tapi kita kenal Tuhan ya, bahwa Tuhan kita berharga di mata Tuhan, ya, gitu loh, bahwa Tuhan bisa berkati kita, gitu. Tuhan bisa buka jalan yang mulut dunia tertutup. Nah, dari pengenalan Tuhan itu kan jadi kita nggak gampang diintimidasi iblis, itu nggak gampang dibodoh-bodohin iblis gitu. Karena memang tujuan iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, dengan pengenalan Tuhan akan Tuhan lebih dalam, teman-teman nggak gampang diganggu itu, gitu ya, gitu. Jadi tadi ketaatan juga melakukan firman adalah fondasi iman yang harus dibangun. Ya, jadi bicara fondasi itu sesuatu yang sangat penting banget, betul nggak? Ya, semakin tinggi bangunan dibangun, fondasinya mesti semakin kuat, gitu loh. Nah seperti itu juga Tuhan sebenarnya kan janji Tuhan apa? Pakai teman-teman kita semua jadi kepala dan bukan ekor, betul nggak? Ya, terus naik dan tidak turun, ya itu mesti pegang janji teman-teman. Ya, jadi ini nggak bicara posisi saat ini loh, ya Tuhan. Ya kalau bicara seperti itu kita bisa lihat teladannya Yusuf ya. Kalau janji Tuhan pakai kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun, kok bisa ada di dalam penjara? Ya kan? Kok bisa dibuang di sumur? Kok bisa dijual jadi budak? Ya kan? Kalau pengenalan akan Tuhan nggak dalam, gampang terintimidasi, ya kan? Karena ngelihat situasi yang dihadapi saat ini, apa yang dilihat mata, apa yang dunia katakan gitu ya, bahwa dunia dibilang prediksi ekonomi semakin memburuk, semakin ini, semakin itu, sesuatu yang benar-benar menakutkan gitu ya. Tapi kita ketika di dalam Tuhan itu ada kekuatan, ya kan? Tadi firman pujian kata ada pengharapan, ada kemenangan. Nah itu yang teman-teman janji itu yang mesti dipegang, itu, ya. Oke, itu yang saya bisa sampaikan buat teman-teman. Ya, saya berharap ini bisa jadi berkat buat malam hari ini, jadi kekuatan buat kita semua. Ya, saya undang bangkit berdiri. Kita mau doa buat kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Hamba mau selesai bicara, tapi kami percaya kebenaran firman-Mu terus akan terngiang-ngiang dalam setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Dan sungguh kami rindu Tuhan untuk kami mau dibentuk karakter yang kami miliki, semakin hari semakin memiliki karakter seperti Engkau ya Bapa. Izinkan kami Tuhan yang menjadi bagian di dalam tubuh Kristus, yang adalah anggota Kristus setiap kami, yang adalah gereja-Mu Tuhan. Di dalam keluarga kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi inisiator akan perubahan. Kami tidak menunggu, tapi kami mau memulai sesuatu yang baik. Dan sungguh kami percaya Roh Kudus yang atas setiap kami yang akan memampukan untuk kami tidak hanya sekedar tahu banyak firman, tapi kami juga mau belajar melakukan, mau belajar bayar harga, mau belajar senantiasa memiliki karakter murid Kristus yang senantiasa lemah lembut, mau diajar, mau dibentuk, memiliki kerendahan hati, sangkal diri dan pikul salib. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap teman-teman yang ada di LOG Youth ini Tuhan. Sungguh biar
Tuhan pakai setiap mereka boleh menjadi terang, menjadi generasi yang mengubah bangsa. Dan kami tahu itu semua berawal dari keluarga. Tuhan berkati setiap mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, baik studi, kuliah, kerja, usaha, semua Tuhan berkati. Tuhan campur tangan, biar masa muda mereka Tuhan, boleh mereka memiliki pengalaman hidup bersama Engkau. Dan kami tahu Tuhan, journey of life mereka Tuhan boleh menjadi kesaksian bagaimana Tuhan tolong perjalanan rohanian mereka Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang dijumpai Tuhan, sehingga orang boleh melihat karakter Kristus hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, tubuh dan kuasa darah-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur, dan kita semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan.